membiasakan masyarakat penonton gitu ya dengan segala macam genre, nggak cuma film-film yang lagi in aja di era sekarang ini. Saya pikir film-film biopik sekalipun itu penting juga, dan saya pikir memang apa ya, dicari keseimbangannya lah. Kalau cuma hiburan toh tanpa ada misi-misi khusus atau inspirasi dari beberapa film biopik, saya pikir masyarakat kita tuh nggak diajak naik kelas gitu sebagai tontonan. Saya pikir dengan hadirnya film-film biopik ini di Maxstream dan My Telkomsel, apa namanya ya, perlu apa ya, perlu dijawab pertanyaan ini, kenapa orang-orang itu nggak suka nonton. Coba dulu tonton film ini, seberapa jauh pengaruhnya buat kebangsaan kita, rasa nasionalisme kita kepada beberapa pahlawan dan tokoh-tokoh nasional kita. Jadi maksud saya itu sampai kapanpun tokoh ini kan selalu ada. Nah kalau kita nggak melek, atau anak-anak sekarang tuh nggak melek dengan pahlawan-pahlawan kita yang benar-benar udah mendirikan apa ya, pilar-pilar kebangsaan kita ini, saya pikir mereka nanti jadi generasi ngambang gitu loh ya, nggak ada pijakan-pijakan yang benar-benar fundamental gitu ya, secara nasionalisme dan kebangsaan ya. Gini, karena rata kalau film biopik itu orang ada males datang karena itu tadi ya, berbau sejarah dan kurang dibumbui oleh dengan cerita-cerita yang kekinian gitu, yang drama gitu. Kira-kira menurut Mas? Ya kita nggak bisa membuat ramuan-ramuan yang menjual dalam seperti yang Anda bilangkan tadi, harus ada bumbu-bumbu, karena ini tokoh-tokoh yang real, yang memang moralnya itu semacam ada, seperti Bang Doli bilang tadi, ada niat baik dari sosok ini untuk bisa membuat bangsa ini lebih maju gitu ya, di dalam perbedaan-perbedaan yang signifikan. Jadi saya pikir harus dibiasakan gitu loh Mas. Ya mungkin awal-awalnya sulit, masa apalagi penonton-penonton muda kita ya, tapi saya pikir dengan bantuan media, saya pikir orang akan melihat. Makanya tadi saya kasih ide dan gagasan bahwa munculnya tokoh-tokoh biopik, entah siapapun tokoh ini, itu kemudian didiskusikan, diperseterukan atau didebat dan segala macam, supaya masyarakat itu yang biasa nonton yang lalu-lalu gitu ya, terbiasa dengan ada apa ini gitu loh, ada ini sesuatu yang perlu dilihat gitu, kenapa orang sampai berantem atau berseteru atau berdebat segala macam kayak gitu. Jadi kondisi model kayak gini nih yang harus kita lihat. Mas, bisa dibilang kan penonton kita nggak seperti yang kayak di Amerika kan, film-film biopik kan sangat diminati oleh penonton sana. Kalau kita ini padahal teknologi kita kayak teknologi CGI dan lain sebagainya mumpuni gitu Mas. Artinya apalagi sebenarnya gitu kan yang harus digalakan ibaratnya penonton kita ibaratnya masih rendah lah untuk nonton film biopik, nggak seperti penonton di Amerika gitu kan, misalkan film biopik kan banyak. Maksud saya itu kurangnya dari pihak-pihak pemerintah, dari corong-corong pemerintah itu untuk menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang legendaris. Jadi banyak banget cara-cara yang harus mereka lakukan gitu ya, nggak cuma dari segi film secara fisik atau secara metode film yang lebih canggih dengan efek segala macam, tapi enggak juga kayak gitu. Asal kontennya itu punya arti dan mana, kemudian didebatkan dengan masyarakat yang lebih cair kayak gitu, saya pikir cuma ide aja, ide gagasan, dan mau nggak mereka tuh memperseterukan antara gagasan si pembuat dengan gagasan masyarakat yang macam-macam tadi, yang majemuk tadi, kemudian itu diperdebatkan aja. Bisa dibilang produser kita lebih condong cuannya lebih ke horor daripada film biopik, bisa dibilang gitu ya. Sekarang ini nggak salah itu Mas, nggak salah, karena nggak ada yang membina film biopik. Kan salahnya kan di situ kan, nggak ada yang membina film biopik. Kalau biopik ini juga beberapa film lama juga ditonton orang yang biopik gitu ya. Kenapa sekarang tuh enggak? Itu yang salah siapa? Ya semua salah. Kalau mau cari kesalahannya, pembuat filmnya salah, medianya salah, produser salah, segala macam. Ya kedepannya kan nggak mungkin kita terus-menerus kayak gitu ya. Jadi harus ada yang berani gitu loh. Maxstream ini berani mengambil risiko ini. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri juga, karena harus ada yang membantu gitu loh. Misalnya dari pihak HMI atau dari pihak media atau dari siapapun gitu, yang peduli dengan masalah kebangsaan. Seperti dengan adanya Kementerian Kebudayaan, apakah ini salah satu untuk mendorong menjadi kurikulum bagi anak-anak untuk lebih mencintai film-film seperti ini Mas? Iya, saya berharap bahwa film ini bisa diputar sama orang HMI tentunya ke kampus-kampus gitu ya. Dengan metode film layar tancap. Sekarang udah bagus kan, dia udah pakai digital segala macam. Hasilnya nggak kayak layar tancap di kampung-kampung kan, soalnya udah canggih kan. Nah saya pikir ini harus disambut baik sama pemerintah.